jadi orang gila aja sih, nekat aja, nggak usah dengerin orang lain. Karena lo buang-buang waktu dan buang-buang energi kalau lo kebanyakan dengerin orang. Lo jalanin deh apa yang lo percaya, apa yang lo yakinin. Semangat lokal berkembang pesat ke semua lini. Kreativitas anak negeri makin berjaya, salah satunya adalah film. Salah satu pelaku muda, aktif dan berprestasi pada industri film lokal adalah Angga Dwi Masa Songko. Bener-bener kesempatan yang oke banget buat gue bisa ketemu langsung sama lo. Thank you. Awal karir dari seorang Angga Dwi Masa Songko tuh gimana sih? Lo akhirnya bisa jadi seorang sutradara. Kalau di film sebenarnya gue bikin film pendek tuh dari SMA sama teman-teman yang sampai sekarang masih ada yang sampai sekarang konsisten gitu, maksudnya bikin film terus dan akhirnya punya karir juga kayak sama gue tuh Gina Triasnur. Jadi dari tahun 2008, umur gue 23 tahun waktu itu, ngerasa kalau mau bikin sesuatu lebih bebas, lebih mandiri, lebih independen ya bikin perusahaan sendiri karena nggak ada yang ngatur kan. Bikinlah gue Visinema Pictures, kantor ini sekarang. Modalnya waktu itu cuma 2 juta, dipakai buat sewa garasi di Jati Padang, sampai akhirnya bikin Hari Untuk Amanda untuk MNC Pictures waktu itu, film pertama kita. Tapi Visinema memproduksi dan juga merilis filmnya sendiri sebagai 100% film company gitu tahun 2014 lewat Cahaya Dari Timur Beta Maluku. Film itu rilis aja buat kita udah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Film yang kita impiin dari awal bahwa ya ini film besar gitu. Secara scale filmnya besar, secara isunya besar. Sehingga orang tuh lihat gitu, nengok. Kemudian akhirnya dapet FFI film terbaik ya bersyukur bahwa apa yang kita perjuangin, apa yang kita yakinin, apa yang kita percaya, sepanjang prosesnya banyak diraguin, diremehin, dianggap nggak bisa nyelesain pekerjaan tersebut, sampai akhirnya kita buktiin bahwa anak-anak muda di dalam Visinema Pictures ini nggak bisa diremehin. Salah satu film dari sutradara muda Indonesia Angga Dwi Masa Songko yaitu film Filosofi Kopi bukan hanya menjadi film tentang kopi saja, tapi film ini punya banyak hal yang Indonesia banget. Contohnya bagi para pecinta kopi khususnya, para pecinta karya seni dan juga pecinta film, Filosofi Kopi mempunyai arti tersendiri di hati mereka. Kita ngomongin soal Filosofi Kopi ini kan sebagai first generated user movie di Indonesia. Awalnya tuh gimana sih sampai bisa menjadi sebuah Filosofi Kopi? Awalnya karena kita ngeliat kan sekarang film Indonesia rilis 1 tahun bisa 100 lebih film. Ada terlalu banyak konten yang keluar juga tiap harinya. Jadi too many noise lah. Gimana bisa stand out di antara noise yang ada? Kita harus cari cara gitu. Akhirnya nih Filosofi Kopi jadi real dan jadi ada. Kita coba create ini dari awal. Kita nggak nge-approach Filosofi Kopi sejak awal itu sebagai sebuah film, tapi sejak awal Filosofi Kopi adalah branded entertainment. Jadi satu konsep konten yang punya banyak branch. Jadi film itu one of the branch. Kita nyari cara gimana kita bisa engage ke orang, ke calon penonton sejak awal produksi filmnya belum dimulai gitu. Kita bikin aplikasi, kita bikin satu platform yang bisa ngajakin orang untuk terlibat langsung ke pembuatan filmnya. Nah itu kita bikin opsi, kita bikin voting, yang vote terbanyak itu yang kejadian. Kayak misalnya mobilnya Jody pakai Land Rover warna putih itu karena voting. Ben pakainya kayak gitu, gondrong, pakai topi rajut itu karena voting. Jody gayanya kayak gitu karena voting. Kayak di-create sama audiens gimana mereka mikirin perwujudan dari tubuhku. Kayak misalnya ini kedai, kenapa bentuknya kayak gini? Salah satunya karena ini konsep yang dipilih sama audiens gitu. Jadinya kita ngelibatin mereka dari awal dan kita bilangnya mereka quote unquote gitu produser digital. Oh, produser digital. Ada sebutannya sendiri ya? Ya itulah kita pertama kali kita coba menciptakan engagement sejak awal sebelum film dimulai, dan ya menurut kita pendekatan yang kita lakukan itu user generated, makanya kita bilang this is user generated movie pertama di Indonesia. Mungkin anak muda sekarang memang butuh banyak inspirasi baru untuk survive dalam industri kreatif yang terus berkembang. Film adalah salah satu media paling ampuh untuk memancing ide,
membakar semangat, bahkan mempengaruhi pemikiran tentang sesuatu. Film-film Angga Dwi Masa Songko membuktikannya.